Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang hukum Ohm, kemudian kita belajar tentang menghitung hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan ya. Di sini, sahabat Bapak, ada sebuah kabel dan di dalamnya ini ada tembaga. Nah, mungkin dari kalian bertanya, mengapa banyak ditemukan kabel itu dengan bahan tembaga? Nanti kita jawab di sini ya. Nah, untuk menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan ini, kita akan gunakan rumus R. R ini adalah hambatan sama dengan Rho kalikan L. L ini dia panjang kawat, kemudian dibagikan dengan A di sini adalah luas penampang kawat ya. A di sini adalah luas penampang kawat. Rumusnya adalah R sama dengan Rho kalikan L per A. Oke. Kemudian gambar di sebelah kanan Bapak ini di sini yang ada Bapak beri tanda kursor ini ada beberapa jenis bahan, ada konduktor, ada semikonduktor, ada isolator. Apa sih konduktor, semikonduktor, dan isolator? Nah, konduktor adalah bahan-bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau yang semikonduktor, dia bisa mengantarkan listrik, cuma tidak terlalu bagus ya. Kalau yang isolator adalah bahan-bahan yang sukar untuk menghantarkan listrik. Oke, contohnya di sini ada kaca karet. Oke, kemudian nilai dari bahan-bahan ini dia bermacam-macam ya. Ini dia berbeda-beda ya. Oke, dan paling bagus salah satunya adalah ini tembaga, salah satu paling bagus ya. Dan bahannya murah. Dia punya nilai hambatannya di sini tertulis 1,68 kali 10 pangkat negatif 8. Adapun yang lebih bagus juga di sini ada emas, ada aluminium. Tapi di sini dia kenapa nggak digunakan emas atau aluminium karena atau tungsten di sini ya, karena dia punya nilai harga yang tinggi. Jadi untuk tembaga dia nggak terlalu mahal atau nggak terlalu murah juga. Jadi untuk yang di pasaran banyak digunakan tembaga sebagai bahan kabel. Oke. Kemudian hukum 1 Kirchhoff. Apa sih hukum 1 Kirchhoff ini? Bunyinya seperti ini, Nak. Jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan arus listrik yang mengalir pada I1 ini dia 4 ampere. Yang keluar berapa? Ke I2 dan I3. Otomatis kalau I2-nya berarti 2 ampere, I3-nya 2 ampere juga karena I yang masuk sama dengan I yang keluar. Kalau yang masuk 4, yang keluar juga pastinya 4. Oke. Kemudian kita ke contoh soal di sini enak ya. Langsung ke contoh soal. Ada 2 contoh soal di sini Bapak berikan. Yang pertama, berapakah hambatan seutas kawat aluminium jika diketahui hambatan jenisnya 2,65 kalikan 10 pangkat negatif 8 ohm kali M, ini satuannya, yang memiliki panjang 40 meter dan diameter 4,2 mm. Oke, ini soal yang pertama. Pakai rumus R sama dengan Rho kalikan L per A tadi ya. Kemudian yang kedua ini ada contoh soal tentang mencari kuat arus listrik pada gambar ini. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, seperti biasa Bapak sudah tuliskan keterangannya ada di sini ya, Nak ya. Bapak tuliskan diketahuinya supaya lebih hemat waktu menghitungnya. Oke, yang pertama. Soal yang pertama ditanya R. R rumusnya apa, Nak? Rumusnya Rho kali L per A. Oke. Ini nanti kalian harus familiar dengan rumusnya. Bapak lingkari dulu. Nah, sekarang Rho-nya berapa? Rho-nya 2,65 kali 10 pangkat negatif 8 dikalikan L-nya 40 meter. Kemudian di sini A-nya berapa? Nah, di sini Bapak sudah hitung terlebih dahulu, Nak, supaya menghemat waktu ya. A-nya di sini
tadi di soal kan diketahui diameternya 4,2 mm. Kabelnya kan dia lingkaran kan, jadi diketahui diameternya 4,2 mm. Jari-jarinya berapa? Otomatis setengah dari diameter. Jari-jarinya dia 2,1 mm. Nah, untuk menghitung luas dari lingkaran, maka dia digunakan rumus Pi kalikan R kuadrat, di mana Pi-nya 22/7. Ini ya, R-nya ini 2,1 mm ini diubah ke dalam bentuk meter, ya. Kesatuan internasionalnya meter. Jadi ini nanti diubah ke meter ya, Nak, ya. Jadi dikalikan 10 pangkat negatif 3 meter, terus jangan lupa dikuadratkan. Hasilnya dia hasil akhirnya ini dibulatkan 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Oke. Jadi sini kita tulis 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Selanjutnya sini. Oke. Berarti selanjutnya berapa? Ini tinggal dikalikan. Kalau dikalikan dia nilainya 2,65 kalikan 40 ya. Dia nilainya 10,6. Cari. Ini nilainya 10,6 kali 10 pangkat negatif 7. Ini hasilnya ya. Kemudian dibagi 1,4, ini 1,4 kali 10 pangkat negatif 5. Oke. Kemudian satuannya Bapak nggak tuliskan supaya lebih rapi ya, biar kalian nggak bingung. Kemudian hasilnya berapa? 10,6 dibagi 1,4, dia nilainya 7,57 kali 10 pangkat ini. Dia masih ingat kan caranya? Negatif 7 dikurangi negatif 5. Jadi nilainya negatif 7 tambah 5. Ya, negatif. Jadi pangkatnya tinggal menjadi negatif 2. Satuannya ohm. Ini ya. Ini satuannya ohm. Oke, dibaca ohm seperti ini. Oke, untuk soal yang pertama sudah kita jawab. Nggak terlalu susah kan? Oke, ini untuk soal yang pertama. Jadi caranya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini kita pakai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama, Nak. Bunyinya apa tadi? I masuk sama dengan I yang keluar. Sekarang yang masuknya berapa? Perhatikan, ini Bapak sengaja berikan warna yang berbeda antara merah dan biru. Yang ini masuk artinya dia masuk ke percabangan, ini masuk ke percabangan, ini juga masuk ke percabangan. Berarti yang masuk saja kita tulis. Pertama yang masuk kita tulis dulu. 0,5 ditambah ini 0,5. Tambah berapa yang masuk juga? Ini I ya. Ini yang kita cari nanti I. Kemudian yang keluar berapa? Yang keluar ini 0,5 tambah 1 ya. Jadi ini dia totalnya 1,5 ampere. Ini dia 1, beri warna yang berbeda dulu. Ini 1 ampere ya kan, plus 1, berarti I-nya berapa? I-nya sama dengan ini 1,5 ampere. Ini kan pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas dia menjadi negatif. Jadi negatif 1 ampere. Berarti I 1,5 ampere dikurangi 1 ampere berapa dia nilainya? Menjadi 0,5 ampere. Ini untuk soal yang kedua. Mudah kan? Nah, oke. Semoga kalian nggak bingung. I masuknya kalian perhatikan. Ini I masuknya 1, ya kan?
0,5 tambah 0,51 tambah 1, tambah I, ini 1 ampere tambah I, kemudian yang keluar berapa? Yang keluar 1,5. Kalau yang keluar 1,5, kemudian yang masuk harusnya berapa? 1,5 juga. Nah, ini yang masuk harusnya 1,5 juga. Diketahui ini dia 1 ampere tambah ini berarti menjadi setengah ampere. Kurang lebih seperti itu ya, Nak ya. Oke. Selanjutnya, nah, Bapak ada latihan soal di sini, oke? Hampir ini cukup satu latihan soal, nanti kalian kerjakan di rumah ya, oke? Kalian kerjakan dari rumah. Kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.